Allah turun setiap malam ke langit dunia. Bahas hati-hati membahas semacam ini, Pak. Kalau diartikan apa ada, ya kita jadi merasa bahwa Allah itu berada di atas langit, begitu ya. Di atas langit, mungkin langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Kemudian setiap malam turun ke langit pertama. Karena hadisnya begitu, yanzilullahu, Allah itu turun ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Bahas hati-hati membahas semacam ini, Pak. Kalau diartikan apa ada, ya kita jadi merasa bahwa Allah itu berada di atas langit, begitu ya. Di atas langit, mungkin langit kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Kemudian setiap malam turun ke langit pertama. Karena hadisnya begitu, yanzilullahu, Allah itu turun ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Kulla lailatin, setiap malam. Padahal Allah tidak punya tempat. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di langit gitu ya. Kalau malaikat baru iya diciptakan oleh Allah itu menjadi penghuni langit. Yang kalau Allah yang bikin langit, masa langit jadi tempat tinggalnya Allah? Sekalipun ada ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di langit ketujuh, di atasnya lagi itu ada arash, ada alam arash yang sangat luas. Ya, langit bumi ini kecil di alam arash itu. Kemudian Allah dikatakan bersemayam di arash itu. Tetap saja kita tidak bisa mengatakan Allah bertempat itu, Pak. Kalau Allah punya tempat, ya Allah itu makhluk. Kan begitu, Pak. Jadi kalau punya tempat, ya berarti ada bendanya. Kalau ada bendanya, ya berarti bukan Allah, bukan pencipta benda. Masa yang pencipta dengan yang diciptakan sama? Makanya kalau Allah ada orang syirik, Allah disamakan dengan ciptaannya, marah Allah luar biasa, Pak. Ya masa, oh, meja ini kan pasti ada orang yang bikin ya. Ada orang yang buat kan meja ini, ada penciptanya. Lalu ada orang mengatakan, ente yang bikin meja ya? Iya saya itu. Oh, ente sama banget sama meja. Kira-kira gimana, Pak? Oh, dibilang sama dengan yang dibikin, ya marah dia. Makanya jangan sampai begitu, syirik itu begitu, musyrik itu seperti itu. Ya, tapi ini menunjukkan betapa Allah itu maha tinggi. Kerajaannya, kekuasaannya, bukan tempatnya. Karena ada ayat dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini tidak di langit Allah ini dengan ayat ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia, Allah, selalu bersamamu di mana saja engkau berada. Oh, nanti ditanya lagi, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan begini, ini pertanyaan mengada-ada memang, Pak. Kadang-kadang kepada Allah. Ya, ini saya membahas terlebih dahulu yanzilullah fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Ya, nanti ditanya lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana saja kalian berada. Berarti kita berada di mana saja ada Allah. Berada di sini, Allah ada di sini. Berada di sana, Allah ada di sana. Berada di sana, ada Allah ada di sana. Pindah tempat, Allah pindah tempat. Loh. Ya, aneh lagi kalau udah begini, Pak. Lalu berapa banyak kita manusia? Selalu Allah bersama manusia. Berarti betapa banyaknya Allah. Nah, nanti malah begitu, Pak. Allah dibilang banyak. Tidak bisa dengan ayat tersebut itu ya. Kebersamaan Allah tidak sama dengan kebersamaan makhluk. Mukhalafatul hawadis ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, lalu Nabi mengatakan, yanzilullahu kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Kalau tadi hadis sebelumnya itu inna fil laili la sa'atan. Ada waktu di malam hari, tidak tahu jam berapa. Itu waktu kalau ada seorang muslim mohon pada Allah, mustajab. Doanya mustajab. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Ini jam berapa ini? Nah, kalau hadis ini, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika masih ada sepertiga akhir malam. Kita sering mengamalkan ya. Sering sholatnya di sini Pak. Kita. InsyaAllah. Qabbalallah, semoga diterima Allah. Mulai jam berapa Pak? Sepertiga akhir itu mulai jam berapa? Berarti ada sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, begitu ya? Itu berarti semalaman 10 jam dibagi 3, begitu Pak? 12 jam dibagi 3 barangkali ya. 12 jam dibagi 3 berapaan itu Pak? 4 jaman. Ya berarti dari kapan itu sepertiga akhir? Iya, dari jam 2-an lewat itu Pak. Iya kan? Jam 2-an lewat itu. Nah itu ya, kalau sampai terbit matahari. Itu sulusul hina yabqa thuluthul lail. Tapi yabqa thuluthul lail ini sampai subuh, bukan sampai terbit matahari. Tapi sampai terbit fajar. Nah, itu thuluthul lailil akhir. Fayaqul, maka Allah berfirman. Setelah turun ke langit dunia, Allah berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu. Mana dari orang yang mau meminta, saya akan memberinya. Hal min da'in, itu artinya orang yang berdoa. Fa astajiba lahu, saya akan mengijabahinya doanya. Jadi kan ditantang ini oleh Allah. Ayo, mana siapa yang perlu? Nih mumpung sepertiga akhir. Sementara perlu kita Pak tidak akan pernah selesai. Iya, satu sudah dikasih, perlu lagi yang lain. Betul. Ya, satu belum diberi, perlu lagi yang lain. Berapa banyak Pak? Bahkan udah dikasih, masih perlu lagi. Udah dikasih, masih penting lagi. Nggak akan pernah selesai. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengumuman semacam itu melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Mana orang-orang yang mau mohon ampun, yang mau minta ampun, fa'aghfirullah. Di jam itu, ya baqa thuluthul lailil akhir, saya akan mengampuni. Ya Allah, ya Rabb. Makanya kita katanya dosa malam hari jangan kebawa siang hari, itu ya. Dosa siang hari jangan kebawa ke malam hari. Dan pada saat itu waktu sangat mustajab. Tadi kata Nabi, mana orang yang berdoa? Masih ada lagi. Hal min sa'ilin fa'u'tihi. Mana orang yang meminta? Padahal doa itu ya berdoa, meminta juga. Tapi masih ada lagi hal min sa'il fa'u'tihi. Ya, orang berdoa ya pasti minta. Tapi barangkali orang meminta belum tentu doa. Betul. Maka dua-duanya tetap diberikan oleh Allah. Ya, kenapa demikian? Kalau orang doa, berdoa pada Allah pasti maknanya isinya meminta. Tapi namanya doa biasanya tidak ada orang mengatakan meminta kepada orang itu disebut berdoa kepada orang itu, Pak. Tapi namanya doa itu kepada Allah. Namanya meminta bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Lalu juga demikian, kalau orang berdoa kepada Allah, ya berarti dia tidak akan kepada yang lain. Sementara meminta bisa kepada Allah, bisa kepada yang lain. Nah, ini kalau minta kepada yang lain bisa benar, bisa salah. Kalau minta tolong kepada orang, kalau tidak merasa bahwasanya pertolongan itu akan datang dari Allah, itu keliru, Pak. Ketika orang itu menolong, hanya terima kasih kepada orang itu, tidak terima kasih kepada Allah, keliru dia. Kan begitu kita ya, kita maklum. Hal min sa'ilin fa'uti, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Tadi sudah dikatakan, mana orang yang ingin minta ampun kepada Allah, akan saya ampuni. Tapi Allah masih menyatakan lagi, mana orang yang mau taubat, saya akan terima taubatnya. Padahal taubat itu mohon ampun. Ya orang kalau sudah mohon ampun ya taubat. Sekalipun perbedaannya
Mestinya kalau orang tobat pasti ada permohonan ampun. Tapi orang mohon ampun belum tentu dia tobat, Pak. Berapa banyak orang itu mohon ampun, nyesel pada saatnya. Besok ngulang lagi. Nah, ini bukan tobat, ini yang begini. Cuman istighfar aja, Pak. Makanya kalau Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali sampai membahas beliau di Ihya Ulumuddin, orang kalau baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kan lengkap itu dua-duanya itu. Ya, saya mohon ampun kepada Allah yang tidak Tuhan melainkan Dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Al-Hayyul yang maha hidup dan berdiri sendiri. Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi, dan aku taubat kepadanya. Nah, ini hati-hati Bapak Saudara sekalian, kita sudah mengaku semacam itu. Akan bertambah-tambah dosanya kalau dia mengulang lagi terhadap dosa itu. Kalau cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Kemudian ternyata dia masih mengulangi lagi. Itu belum ada pernyataan taubat. Bukan berarti boleh, tapi tetap berdosa. Tapi tidak seperti orang yang mengatakan, saya mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Saya taubat ya Allah, saya taubat ya Allah. Nggak taunya ngulang lagi, Pak. Makin disakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mohon ampun ya Allah. Oh ya baik, saya kasih ampunannya, saya ampuni. Tapi ketika dia wa atubu ilaihi, awas ya. Kan soalnya begitu, Pak. Engkau sudah mengatakan wa atubu ilaihi. Kalau ngulang lagi nyakiti saya, begitu kan? Pembahasan Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ya cuman jangan terus kalau begitu istighfar nggak usah pakai atubu ilaihi dah. Ya kalau ada orang begitu berarti tidak ada niat baik gitu. Ya, saya cukup astagfirullahaladzim aja. Takut besok ngulangi lagi. Loh, kok takut besok ngulangi lagi? Enggak, kita udah istighfar, taubat, wa atubu ilaihi, justru malah penting. Itu ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Walau lam hatta yatlu al-fajru, sampai fajar terbit. Nah, ya ada batasnya, Pak. Jadi sepertiga akhir itu sampai adzan subuh. Kayaknya orang, ya Allah, banyak para ulama mengungkapkan yang paling menyedihkan, ya mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajr. Ini panjang, mungkin akan datang di antara. Sampai 40 tahun yang paling menyedihkan saya ya adalah terbitnya fajar. Dia selama 40 tahun dia sholat malamnya terus menerus di sepertiga akhir itu. Yang paling sedih bagi dia kalau sudah datang adzan subuh. Kenapa? Sepertiga akhir itu sudah hilang. Itu pernyataan para ulama, para kekasih Allah. Ya kita senang mendengarkan adzan subuh, ya. Nah, adzan subuhnya kita masih mendengar ya, tadi, Pak. Tapi karena sepertiga akhirnya sudah berakhir. Tapi kalau dia masih berada di sepertiga akhir, begitu senangnya. Begitu sudah sampai fajar, sedih sudah. Karena tidak mengerti besok dapat lagi atau tidak. Ada yang umur masih ada, tapi kesempatannya tidak dikasih, Pak. Ya orang bangunnya telat, atau mungkin malamnya tidurnya juga telat. Bangunnya pas adzan, hilang kan sepertiga akhirnya. Thuluthul lailil akhir. Walau lam yarid fil hathi ala qiyamil laili ghairi hadzal hadis lakafa. Kalau seandainya tidak ada riwayat hadis untuk menganjurkan pentingnya salat malam selain hadis ini, ghairi hadzal hadis lakafa, cukup sebenarnya, Pak. Tapi ternyata begitu sangat panjang penjelasan tentang hadis-hadis qiyamul lail. Andai kata tidak ada yang lain, kata beliau, wal kitabu was sunnatu, sedangkan Al-Quran dan sunnah, Quran dan hadis Nabi,
Tafahani bitarghibi fih. Penuh sebenarnya. Dalam Al-Quran begitu banyak. Tafah itu pakai bahasanya Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Tafahun itu artinya tafahayatfah atau yatfuh, itu artinya meluap. Jadi begitu banyak, ya, begitu besar, begitu penuh dalam Al-Quran atau hadis Nabi tentang at-targhib fi qiyamil lail, yang bercerita tentang pentingnya qiyamul lail itu, wal hatsu alai, dan perintah-perintah atasnya. Walil arifina billah wallahu a'lam bissawab. Mungkin Pak, tapi ini belum masuk ini Pak. Sekarang itu sudah agak siangan itu. Oh ya, terbit masih 2 menit lagi di jam saya. Oh ya, berkenaan dengan jam, ada saya memperhatikan wallahu a'lam di jam di masjid ini Pak. Saya merasa penting untuk mengkajinya. Silahkan angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Jadi hati-hati dengan jam. Nah ini ada alarm semacam ini Pak. Ini ya bagus. Cuman yang harus diperhatikan terutama pengurus masjid itu kecocokannya Pak. Ya, autentiknya jam itu Pak. Ya, ini sangat penting karena ada masjid, bahkan saya di sekitar kita ini sudah ada 3 masjid yang saya temukan. Itu jamnya kecepatan. Jadi kecepatan. Iya, kecepatan itu bisa membahayakan ibadahnya banyak orang di sekitarnya kan Pak. Maghrib kecepatan azan, mestinya belum sampai maghrib sudah sampai orang yang puasa buka duluan, salah, akhirnya bertanggung jawab masjid muadzin kan begitu Pak. Ya, kemudian isyraq misalnya Pak, karena kecepatan masuklah waktu isyraq padahal masih tulu. Kan begitu kan? Masih tulu, itu masih haram sholat. Karena kecepatan, ya orang pada sholat. Mereka taunya sholat isyraq. Padahal itu sholat haram. Loh, coba. Ini jangan sepele Pak. Ya saya melihat di masjid-masjid itu dengan jam saya. Kemudian saya lihat jam orang lain. Beberapa orang, ternyata benar. Memang agak kecepatan itu Pak. Ya, Zuhur misalnya istiwa itu Pak. Kalau dia kecepatan, adzan selesai baru istiwa sebenarnya itu. Apa? Baru lewat, baru tergelincir matahari. Sementara karena dia jamnya cepat, belum sebenarnya Pak. Begitu selesai adzan, orang sholat. Kan begitu. Itu sholat di waktu haram itu. Waktu istiwa. Nggak boleh waktu istiwa itu sholat. Makanya kalau kita masuk masjid sholat duhur, lihat waktu, lihat jam. Siapa yang tanggung jawab yang demikian? Makanya muadzin setiap saat, ini memang tanggung jawab muadzin itu. Kalau ada muadzin khusus di masjid-masjid itu ya, ada yang diangkat sebagai muadzin khusus, imam khusus. Muadzin dan imam salat, pengurus semuanya itu harus perhatian setiap saat. Cek itu jam. Takut terjadi semacam itu Pak. Ya. Ada lagi telat. Ya. Ada lagi telat Pak. Telat 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ya. Ada orang nunggu-nunggu sholat. Nggak azan-azan padahal mestinya sudah masuk dari tadi. Nah ini perempuan misalnya sudah waktunya datang bulan haid, sudah waktunya haid dia biasa kalau sudah waktunya itu dia tahu tanggal-tanggalnya, selalu begitu menjelang waktu sholat wudhu dia nunggu sholat adzan sholat, nunggu adzan nggak adzan Pak, keburu datang haidnya karena adzannya telat. Loh, ada tanggung jawab lagi kan di sini? Sepele kelihatannya hanya waktu semacam ini, tapi luar biasa. Ngeri kita Pak kalau terus dibebankan semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kepada muadzin itu pahala begitu sangat besar, suaranya dipuji oleh Allah. Tapi ternyata tanggung jawabnya seberat itu.
Ayo, sampai alhamdulillah kita sekarang ini sudah banyak bisa lihat itu jadwal-jadwal ya. Ya atas dasar yang kita yakini, kita yakinkan yakinan kita itu dengan jadwal atau di HP kita dia. Ya itu yang kita yakini, Pak. Kenapa? Karena memang benar. Saya beberapa kali ngecek dengan waktu isyraq di HP atau mungkin di masjid-masjid itu memang benar, Pak. Kalau menurut I'anatul Talibin itu ketika bercerita tentang terbitnya matahari itu dalam waktu 5 menit aja itu sekian jauhnya tentunya, sekian ribu mil tentunya. Nah, kalau sudah ini tidak terbit matahari, waktu tulu coba tunggu 5 menit atau mungkin 7 menit, itu sudah matahari itu sudah kelihatan, sudah terbit memang, dan terbitnya memang masih agak ya belum seluruhnya. Berarti kan tepat itu waktu itu, Pak. Begitu. Jadi tentang ya jadwal salat ya.